Balik lagi di alam matematik. Kali ini kita akan bahas berapa jumlah fungsi yang bisa dibuat oleh suatu relasi, teman-teman sekalian. Di sini kita bisa ingat terlebih dahulu, apa yang menentukan suatu relasi itu termasuk fungsi atau bukan. Suatu relasi itu bisa dikatakan sebuah fungsi apabila seluruh domainnya itu terarah kepada satu kodomain, teman-teman. Tidak boleh ada satu domain yang mengarah pada dua kodomain, maka ini bukan fungsi. Kemudian teman-teman sekalian, apabila setiap domain itu telah memiliki pasangan, masing-masing satu kodomain, namun ada satu domain yang tidak memiliki pasangan apapun, maka ini juga bukan fungsi. Jadi itu teman-teman, yang perlu kita ingat, setiap domain harus mengarah pada satu kodomain. Tidak boleh mengarah kedua, dan tidak boleh tidak mengarah kemanapun. Kemudian ada satu cara cepat untuk menghitung berapa jumlah fungsi yang memungkinkan yang bisa dibuat oleh suatu relasi, yakni apabila A ke arah B, apabila domain ke arah kodomain, maka rumusnya adalah jumlah kodomain dipangkatkan dengan jumlah domain, teman-teman. Cara mudah untuk mengingatnya adalah jumlah yang ada di sebelah kanan diberi pangkat dengan jumlah yang ada di sebelah kiri. Seperti yang ada pada diagram ini, bisa kita lihat jumlah kodomainnya itu ada 4. Kemudian jumlah domainnya ada 3. Maka untuk menghitungnya, langsung saja 4 pangkat 3. Ini sama saja seperti 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4 adalah 16. 16 dikali 4, tentu saja hasilnya adalah 64, teman-teman. Jadi jumlah maksimum fungsi yang bisa dibuat pada relasi ini adalah 64 fungsi. Sekarang untuk memperlancar kita semua, mari kita uji dengan tipe soalan seperti ini. Teman-teman boleh pause video ini, kemudian cari berapa jumlah fungsi yang bisa dibuat oleh relasi-relasi yang ada. Baik, mari kita kerjakan bersama. Kita mulai dari yang ada di sebelah kiri. Tadi kita ingat bahwa rumusnya adalah jumlah B dipangkatkan dengan jumlah A. Atau bisa disebut sebagai jumlah kodomain dipangkatkan dengan jumlah domain. Di sini kodomainnya ada 2, jadi ini adalah 2, kemudian dipangkatkan dengan domain, yaitu 2 pangkat 1. Hasilnya tentu saja adalah 2, teman-teman. Untuk membuktikan 2 jawabannya benar, bisa kita gambarkan 2 jenis fungsi. Perhatikan baik-baik. Pertama, yakni ketika domain 1 itu mengarah ke A, maka kita dapatkan 1 fungsi. Kemudian yang kedua, ketika domain 1 ini mengarah ke B, maka kita dapatkan 2 fungsi, teman-teman sekalian. Mudah bukan? Sekarang kita fokus ke relasi yang di sebelah kanan. Di sini terdapat 3 kodomain. Jadi 3, kemudian ini kita pangkatkan dengan 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Jadi jumlah fungsi yang memungkinkan untuk bisa dibuat adalah 9, teman-teman sekalian. Nah, untuk membuktikannya ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Namun apabila teman-teman tidak yakin, teman-teman bisa membuktikannya sendiri, teman-teman sekalian. Nah, sekarang mari kita lanjut lagi ke tipe soal yang lain. Jika A sama dengan PQR dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, berapa banyak pemetaan yang mungkin bisa dibuat? Di sini ditanya dari A ke B, kemudian dari B ke A. Mari kita kerjakan bersama. Pertama, dari A ke B. Jumlah A, ini adalah PQR, kemudian jumlah B, ini ada 1 hingga 5, teman-teman. 2, 3, 4, 5. PQR ini jumlahnya 3, kemudian bilangan ini jumlahnya 5, teman-teman. Di sini karena yang kita cari adalah A ke B, maka tentu saja ini menjadikan 5 ini sebagai kodomain. Maka apabila kita berdasarkan rumus yang tadi, ini akan menjadi 5 pangkat 3. 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5 adalah 25. 25 dikali 5 tentu saja adalah 125, teman-teman. Jadi ini adalah jawaban apabila dari A ke B. Kemudian, perhatikan yang dari B ke A. Saya yakin teman-teman mulai lancar. B ini jumlahnya adalah 5, kemudian A ini jumlahnya adalah 3. Karena A di sini berdiri sebagai kodomain, maka artinya untuk menghitungnya adalah kita gunakan 3 pangkat 5, teman-teman. Ini sama saja seperti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3 adalah 9, 9 dikali 3 adalah 27. 27 dikali 3 adalah 81. 81 dikali 3 tentu saja adalah 243, teman-teman. Maka jumlah fungsi yang memungkinkan untuk dibuat oleh relasi tersebut adalah 243.
Sekarang, mari kita lanjut lagi ke tipe soal yang lain. Ini juga tak kalah mudah, teman-teman. Jika P itu sama dengan faktor dari 18 dan Q sama dengan warna bendera Belanda, maka banyak fungsi dari P ke Q adalah, perhatikan, P ke Q. Q-nya ini adalah warna bendera Belanda. Kita tahu, teman-teman sekalian, bahwa bendera Belanda itu adalah merah, kemudian putih, lalu di bawahnya ada biru. Berarti warnanya itu adalah 3 warna, teman-teman. Jadi jumlah Q ini ada 3. Kemudian faktor dari 18. Faktor dari 18 adalah seluruh bilangan yang bisa dibagi dengan 18, teman-teman. Jadi mari kita tulis. Pertama tentu saja adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 6. Dan tentu saja yang terakhir adalah 18. Jadi jumlahnya ini ada 5, teman-teman sekalian. Berarti jumlah himpunan P ini ada 5. Karena Q berdiri sebagai kodomain, maka menulis rumusnya adalah seperti ini. Jumlah Q dipangkatkan dengan jumlah P. Jumlah Q itu ada 3, kemudian jumlah P ada 5. 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, kemudian sampai 5 kali, teman-teman. Tentu saja hasilnya adalah 243, teman-teman. Jadi, ini jawabannya. Mudah bukan? Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.